Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan presentasi tentang yang berjudul Urgensi Pelaksanaan Etika dalam Menjalankan Kehidupan Pribadi. Di kelompok 4 ini yang beranggotakan Rizky Nur Hakim, Mila Dinda Kania Dewi, Mutia Diwa Anissa, Abdu Rafi Ramadan, Ana Siti Septia, dan saya sendiri Arya Kusuma Wijaya. Yang pertama, kehidupan pribadi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Bila pelaksanaan etika dilakukan dengan baik dan benar, dapat menentukan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memperhatikan dan mematuhi etika dalam menjalankan kehidupan pribadinya. Etika adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Etika bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan menjaga keseimbangan dalam hubungan antar individu dan lingkungan. Dampak yang selanjutnya adalah dampak positif pelaksanaan etika di kehidupan pribadi. Yang pertama, meningkatkan kualitas hubungan antar individu. Yang kedua, menghindari konflik dan kesalahpahaman. Dan yang terakhir, ketiga, serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, dampak negatif pelaksanaan etika di kehidupan pribadi. Ada 3. Yang pertama, merugikan orang lain. 2, menimbulkan ketidakpercayaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, merusak lingkungan sekitar. Etika memainkan peran penting dalam kehidupan pribadi kita, dari cara kita berbicara dan bersikap dengan orang lain, hingga cara kita memperlakukan lingkungan. Pelaksanaan etika dalam kehidupan pribadi tidak hanya penting untuk menjaga hubungan interpersonal yang sehat, tetapi juga untuk membantu kita hidup dengan cara yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. Dan pengertian etika. Menurut Keraf, etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang dalam bentuk jamaknya berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau dari generasi ke generasi yang lain. Peranan etika di kehidupan sehari-hari. Adapun peranan etika adalah sebagai moralitas. Etika membimbing tingkah laku manusia agar dapat mengelola kehidupan ini dengan lebih baik. Di samping itu, etika juga memberikan ukuran terhadap tindakan manusia di dalam tata kehidupan sehari-hari, baik antar pribadi, antar kelompok, maupun antar profesi. Upaya peningkatan pelaksanaan etika dalam kehidupan pribadi. Bagaimana individu dapat memperbaiki diri? Ada 4. Yang pertama, menetapkan nilai-nilai etika yang jelas. Individu harus menetapkan nilai-nilai etika yang jelas untuk membantu mengarahkan perilaku mereka. Yang kedua, berkomitmen pada etika. Individu harus berkomitmen pada etika dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Individu harus menghargai perbedaan antara dirinya dengan orang lain seperti perbedaan agama, suku, budaya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, membangun hubungan interpersonal yang baik. Individu harus berusaha membangun hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain, dengan cara berkomunikasi dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Konsekuensi ketidakhadiran etika dalam kehidupan pribadi.
Apa saja masalah yang dapat muncul? Ada 4. Yang pertama, merusak reputasi. Yang kedua, memperparah masalah. Yang ketiga, dapat memicu tindakan kriminal. Dan keempat, yang terakhir, konflik dalam hubungan interpersonal. Contoh penerapan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika ada tetangga yang sakit, segerakanlah menjenguknya. Biasakanlah mengucap salam jika bertemu muka dengan orang lain. Biasakanlah berempati terhadap orang lain yang sedang terkena musibah. Dan yang terakhir, hindarilah cara bicara yang menimbulkan perselisihan seperti mengadu domba, fitnah, dan gosip. Manfaat etika memiliki 4 poin. Yang pertama, seseorang memiliki rasa tanggung jawab. Kedua, dipakai sebagai pedoman. Ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, dipakai sebagai acuan untuk memecahkan masalah internal dan eksternal. Dan kesimpulannya adalah dari semua ini manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia perlu adanya interaksi dengan orang lain, dan tentunya manusia perlu bantuan orang lain. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beretika tentunya dapat mengontrol tutur katanya dengan sesama manusia pada saat berinteraksi. Seseorang yang beretika tentunya dipandang baik dengan orang lain. Begitu pula sebaliknya. Arya, gue mau bertanya dong. Yap, silakan Mas. Ingin bertanya apa? Ya, bagaimana penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai seorang mahasiswa? Tolong jelasin dong. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Yang ketiga, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian, Mas. Ya, Apakah terima kasih ya jawabannya. merasa terjawab? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Arya, Boleh. mau nanya ya, bagaimana Silakan. etika yang harus dikembangkan di kelompok mahasiswa dan dosen sehingga perlu dikembangkan? Baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika yang harus dikembangkan di kelompok mahasiswa dan dosen sehingga perlu dikembangkan. Seperti itu kan pertanyaannya? Ya, Baik. Di sini bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan. Mungkin seperti itu jawabannya kurang lebih. Apakah sudah terjawab? sudah. Jadi harus rendah hati ya, harus disiplin, sama harus Iya. teliti ya. Oke, Iya. kasih. Sama-sama. Saya Selanjutnya mau mungkin nanya ya, ada yang boleh. pertanyaannya jadi gini, bagaimana pendapat mengenai orang tua yang bekerja, bagaimana dalam mendidik anak-anaknya? Peran orang tua penting untuk perkembangan etika, moral, dan akhlak. Bagaimana itu caranya? Jadi pertanyaannya seperti itu. Bisa dipahami gak? Jadi lebih ke peran orang tua ya, penting untuk Ya, pengembangan dalam etika. etika. Penting apa enggak gitu. Baik, di sini mungkin saya akan mencoba menjawab di mana akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk mengaturnya pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya
Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum masyarakat yang baik dan wajar. Mungkin seperti itu, apakah sudah terjawab? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.